Kalau kalian baru mulai belajar coding, kemungkinan besar kalian sering mendengar kata JavaScript. Ada yang bilang wajib belajar, ada yang bilang JavaScript itu susah, ada juga yang bilang kalau mau jadi programmer harus bisa JavaScript. Tapi, pernah nggak kalian benar-benar bertanya, JavaScript itu sebenarnya apa sih? Digunakan untuk apa? Kenapa hampir semua perusahaan mencari programmer JavaScript? Dan apakah JavaScript cuma dipakai untuk membuat website? Nah, di video ini saya akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang sederhana supaya kalian benar-benar paham sebelum mulai belajar JavaScript. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Empio Area. Di sini kita belajar coding dengan santai tapi paham. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya, oke? Yuk, langsung aja ke pembahasannya. Kalau disederhanakan, JavaScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Artinya, JavaScript adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer sama seperti kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Komputer juga membutuhkan bahasa agar dimengerti apa yang kita inginkan. Nah, salah satu bahasa yang populer yaitu JavaScript ini. Tetapi yang membuat JavaScript spesial bukan hanya karena dia bahasa pemrograman, melainkan karena JavaScript itu ada hampir di mana-mana loh. Coba kalian buka website apa aja deh. Mau itu YouTube, mau itu Instagram, mau itu Tokopedia, Shopee, Facebook, dan yang lainnya terserah kalian. Nah, hampir di semua website modern saat ini itu tuh udah menggunakan JavaScript, guys. Nah, kenapa? Karena HTML dan CSS sebenarnya hanya bertugas membuat tampilan. Misalnya ada tombol, kalau hanya HTML, tombol itu cuma gambar, belum bisa melakukan apa-apa. Nah, JavaScript ini memberikan istilahnya seperti nyawa lah pada tombol tersebut gitu ya. Saat tombol tersebut ditekan, nah JavaScript akan menjalankan logikanya. Nah, misalkan pada tombol salah satu tombol login deh, kita ambil contoh di Instagram gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan nih tombol login ini. Ketika tombol itu ditekan dan ketika data yang dimasukkan seperti username atau password ada yang salah, nah itu tuh akan memunculkan sebuah pesan error gitu ya. Mungkin seperti username atau password yang Anda masukkan salah gitu. Nah, itu tuh yang memberikan pesan tersebut itu tuh JavaScript, guys. Kayak gitu ya. Dulu jawabannya iya, tapi sekarang enggak lagi. Karena sekarang JavaScript itu bisa digunakan hampir di semua bidang. Kayak misalkan di front end ya, ketika kalian membuat tampilan website itu udah umum dipakai JavaScript. Kemudian di back end juga ada JavaScript. Kemudian di mobile app yang menggunakan React Native gitu ya biasanya. Nah, di desktop application, di game, di Internet of Things, IoT, bahkan di AI pun itu ada yang sudah menggunakan JavaScript gitu ya. Jadi kalau dulu JavaScript hanya hidup di browser, tapi sekarang JavaScript sudah menjadi bahasa yang bisa digunakan hampir di mana aja, guys. Nah, ini bagian yang paling sering ditanyakan nih sama teman-teman. Kalau saya belajar JavaScript, nanti kerjanya di mana ya? Atau nanti kerjanya jadi apa sih? Jawabannya banyak sekali teman-teman. Misalnya menjadi front-end developer, tugasnya membuat tampilan website. Contohnya kayak tombol tadi di Instagram gitu ya. Nah, semua tombol, animasi, atau interaksi, atau pesan yang error tadi muncul, itu tuh dibuat oleh front-end developer kan ya. Nah, itu tuh pakai JavaScript juga. Nah, kalau kalian suka membuat logika dan mengatur data,
kalian bisa menjadi backend developer nih. Nah, backend juga bertugas membuat server. Misalnya saat kalian login ke suatu aplikasi, siapa yang mengecek password itu backend. Dan itu tuh ada JavaScript-nya juga guys. Nah, saat kalian membeli barang di marketplace, yang menghitung stoknya itu backend juga kan ya. Nah, kalau kalian ingin menguasai keduanya, bisa jadi full stack developer gitu ya. Nah, full stack developer juga sebenarnya nggak hanya harus bisa JavaScript sih. Ada juga yang memerlukan bahasa yang lainnya, tapi JavaScript ini memang sebenarnya udah basic lagi ya, apalagi di bagian website gitu ya. Nah, makanya permintaan programmer JavaScript itu sangat tinggi karena satu bahasa ini bisa dipakai di banyak posisi pekerjaan. Oke? Bang, kan udah ada AI, ngapain belajar JavaScript? Padahal AI tetap membutuhkan programmer loh. AI memang bisa membantu menulis kode, tetapi AI tetap membutuhkan seseorang yang tahu apa yang harus dibuat. Ibaratnya AI adalah sistem, sedangkan programmer adalah orang yang memberikan arahan. Nice. Kalau kita tidak mengerti JavaScript sama sekali, kita juga akan kesulitan mengecek apakah kode dari AI sudah benar atau belum. Jadi belajar JavaScript tetap sangat penting ya. Bahkan di era AI sekalipun, minimal ya fondasinya lah gitu, atau minimal fungsi dari JavaScript itu teman-teman udah tahu gitu ya. Menurut saya sangat cocok karena JavaScript memiliki komunitas yang sangat besar nih, tutorialnya juga banyak. Bahkan website yang saya tahu buat teman-teman belajar tentang JavaScript ini ada yang namanya W3 School ya. Nah itu teman-teman banyak, itu boleh dikunjungi aja W3 School. Nanti saya kirim linknya di deskripsi, oke? Nah selain komunitas yang sangat besar dan tutorialnya yang banyak, dokumentasinya pun lengkap gitu. Dan dipakai oleh perusahaan di seluruh dunia, yang dimana peluang kerjanya juga otomatis luas ya guys ya. Mungkin di awal kalian akan merasa bingung, tetapi itu sangat wajar. Semua programmer juga pernah berada di posisi yang sama. Yang penting adalah belajar sedikit demi sedikit secara konsisten ya guys ya. Cobain dulu aja, karena kalian gak akan rugi kalau misalkan mencoba belajar sesuatu yang baru, oke? Nice. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih kalau JavaScript bukan hanya sekadar bahasa pemrograman. JavaScript adalah salah satu teknologi yang menjadi fondasi banyak aplikasi dan website yang kita gunakan setiap hari. Jadi kalau kalian ingin belajar JavaScript dari dasar sampai paham, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan seri berikutnya, oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semampu saya. Oke, dan seperti biasa, kita belajar coding dengan santai, tapi paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.